selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas tentang perjalanan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan khawatir, gak bakal ngebosenin kok, karena kita bakal ngulik sejarah Indonesia sambil bercanda. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Uma. Halo, saya Farel. Betul banget tuh yang dikatain Uma. Jadi nanti kalau kalian ada yang ketiduran, kita gak tanggung jawab ya. Hai, aku Naila. Haha, betul. Tapi ngomong-ngomong serius nih, kemerdekaan Indonesia itu nggak cuma sejarah yang penting loh, tapi juga punya banyak cerita yang menarik yang bisa kita bagi. Aku Naila, dan aku pastinya banyak hal seru yang bakal kita bahas. Halo, aku Sahrul. Jadi jangan khawatir, gak cuma sejarah yang kaku-kaku, ada juga cerita lucu yang kita bisa simak. Hai, aku Febri. Jangan siap-siap ya, jangan sampai bosan karena sejarah Indonesia itu gak cuma tentang angka dan tahun-tahun, tapi juga tentang orang-orang hebat yang bisa membuat Indonesia merdeka. Salam kenal, aku Christian. Jadi kita bakal mulai dari yang paling seru dulu nih, yaitu zaman sebelum kemerdekaan. Ada yang tahu gak Belanda ngejajah Indonesia berapa lama? Wah, gampang banget. Itu tuh lebih dari 300 tahun loh. Selama lebih dari 300 tahun, Belanda itu menguasai tanah kita. 300 tahun? Bisa jadi nenek moyang kita dulu lebih banyak lihat Belanda dong daripada Indonesia, ya kan? Haha, ya itu benar, tapi setelah Belanda datang ke Jepang tahun 1942, Jepang datang dan wah, kalau mau ngomong soal penjajahan Jepang itu bukan secara masalah kerja paksa, tapi juga masalah makanannya. Kayak Jepang, banyak orang lebih ingat rasa nasi Jepang daripada sejarahnya deh. Ya juga, siapa yang gak ingat tuh nasi yang kayaknya gak pernah habis-habis ya, tertawa. Tapi serius, meskipun Jepang kejam, mereka justru yang mendorong Indonesia buat merdeka. Salah satunya dengan membentuk BPUPKI yang akhirnya bikin dasar negara kita. Bener banget, Feb. Jadi bukan cuma Jepang yang bikin Indonesia lebih semangat, tapi lebih ke gimana kalau Jepang tiba-tiba pergi dari Indonesia. Nah, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Jepang dibom di daerah Hiroshima dan Nagasaki dan Jepang menyerah. Iya Chris, dan itu membuka jalan bagi Indonesia untuk lebih cepat menuju kemerdekaan. Akhirnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Jadi pada saat itu Indonesia resmi merdeka. Tapi kok tiba-tiba Belanda balik lagi? Hah? Jangan bilang kita harus mulai perang lagi. Ya ternyata begitu kan, setelah proklamasi, Belanda masih ngotot, belum mengakui kalau Indonesia itu udah merdeka, jadi perang lagi deh. Namanya juga perang kemerdekaan. Wah, gila ya, kayaknya kalau kita sekarang udah viral di TikTok deh, kayak Indonesia udah merdeka, tapi Belanda belum ngakuin kemerdekaan kita. Nah, perjuangannya memang panjang banget ya, dari agresi militer Belanda, diplomasi, sampai ke Indonesia diakui sebagai negara merdeka di Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Iya, dan itu gak terjadi begitu aja. Itu karena perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Meskipun semua dari mereka mungkin tidak terkenal, tapi mereka semua punya peran penting. Betul banget Farel, tapi kalau ngomongin pahlawan jangan lupa sama Soekarno dan Hatta ya. Mereka itu kayak duo superhero di zaman itu, tapi gak pakai jas dan dasi. Haha, iya. Jadi setelah itu, semua perjuangan itu akhirnya Indonesia diakui merdeka. Dan kita bisa menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Kebebasan, meskipun kita masih banyak tantangan, tapi setidaknya kita nggak dijajah lagi loh. Nah itu dia, jangan lupa ya guys, 17 Agustus itu bukan hari yang sangat penting buat Indonesia. Bukan cuma untuk merayakan, tapi untuk menghargai sebuah perjuangan yang sudah dilakukan. Iya, betul apa yang dibilang Farel. Jadi, jangan cuma merayakan dengan makan-makan aja, tapi juga dengan mengingat perjuangan dan semangat para pahlawan kita. Dan juga sejarah itu bukan cuma untuk dipelajari, tapi juga untuk diinspirasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semangat kemerdekaan itu harus kita bawa terus, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara. Dan jangan lupa ya guys, kemerdekaan itu datang dengan tanggung jawab. Jadi yuk kita terus jaga kemerdekaan ini dengan baik. Terima kasih sudah dengerin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa, jangan lupa semangat kemerdekaannya ya guys. Bye-bye guys! Bye.